kali ini Halo Sehat akan membahas mengenai keputihan. Yuk langsung saja kita simak penjelasan mengenai keputihan oleh Dr. Prameti Utami, spesialis obstetri dan ginekologi berikut ini. Apa itu keputihan? Keputihan itu sebenarnya adalah sekret dari vagina, artinya dia bisa saja memang normal terjadi atau bisa juga yang tidak normal. Kalau untuk yang normal yang kita sebut dengan keputihan fisiologis, itu ciri-cirinya dia tidak berwarna, bening, tidak berbau, dan tidak menyebabkan gangguan seperti gatal ataupun berbau amis seperti itu. Nah, kalau keputihan yang patologis itu berarti sudah terjadi perubahan, misalkan perubahan warna menjadi putih, hijau, kuning, atau berbau busuk, berbau amis, bahkan bisa menyebabkan juga gatal sampai nyeri perut jika kondisinya sudah parah. Adakah jenis-jenis keputihan? Yang tadi itu jenis keputihannya fisiologis dan yang non fisiologis atau patologis. Nah, untuk yang fisiologis itu yang normal biasanya bisa terjadi karena peningkatan hormon, misalnya pada saat menjelang atau setelah menstruasi, pada saat seorang wanita itu hamil dengan tingginya hormon estrogen, bisa juga karena penggunaan obat-obatan hormonal, misalkan KB atau penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim seperti spiral atau IUD. Itu sebenarnya ada gunanya juga keputihannya itu. Misalnya pada kasus hormon yang sedang tinggi, itu misalnya untuk mendeteksi masa-masa perkiraan masa subur. Jadi di sekitar masa subur itu umumnya sekret vagina itu atau keputihan itu akan makin banyak. Nah itu, tapi yang tadi itu ya yang bening. Nah itu bisa dipakai untuk pasangan yang misalkan sedang berusaha untuk mendapatkan keturunan untuk menjadi patokan kapan mesti berhubungan. Kemudian misalnya untuk yang penggunaan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, itu penebalan sekret di dalam vagina dan di leher rahim itu gunanya untuk mencegah sperma masuk. Jadi banyak juga manfaatnya. Dan salah satu lagi bisa juga sekret vagina itu keluar karena rangsangan seksual, misalkan saat mau berhubungan seksual, dan itu dibutuhkan untuk sebagai pelumas supaya tidak ada rasa sakit pada wanitanya. Untuk yang patologis itu sebenarnya penyebabnya macam-macam. Jadi kenapa bisa keluar sekret vagina pada kondisi patologis? Yaitu dia keluar karena adanya luka yang disebabkan oleh kebanyakan infeksi. Infeksi itu sendiri macam-macam penyebabnya, ada bakteri, ada jamur, parasit gitu. Untuk bakteri misalnya ada namanya bakterial vaginosis. Itu penyebabnya jadi flora di vagina itu kan isinya ada bakteri baik, bakteri jahat seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu bisa bakteri jahatnya itu lebih banyak, lebih dominan sehingga menyebabkan keputihan tadi yang bakterial vaginosis. Nah, ciri-cirinya itu kalau untuk bakterial vaginosis sekretnya itu encer, kemudian dia yang khas itu adalah berbau amis terutama ketika berhubungan gitu. Jadi biasanya tuh ya keluhannya kok rasanya bau amis ya kalau habis berhubungan. Bisa aja suaminya juga yang mengeluh atau bisa juga istrinya yang mengeluh. Bisa juga penyebabnya karena jamur itu juga sering terjadi. Jamur itu keluhan utamanya itu biasanya gatal. Terus kalau kita lihat tekstur keputihannya, warnanya putih dan seperti gumpalan-gumpalan keju gitu. Nah, kalau misalnya jamur ini bisa terkait dengan kebersihan di daerah kewanitaan, terutama masalah kelembaban. Kemudian bisa juga karena penyebab yang lainnya, yaitu penyakit menular seksual seperti gonore atau trichomonas. Nah, kalau untuk trichomonas itu ciri-cirinya sekretnya itu berbuih atau berbusa. Bisa juga merasakan perih atau bisa sampai merasa sakit di kantong kencing saat pipis. Trichomonas itu parasit yang menginfeksi vagina, biasanya itu terkait dengan hubungan seksual yang multi partner, jadi berganti-ganti pasangan. Bagaimana perbedaan keputihan normal dan abnormal? Yang normal kan tidak ada warna, tidak berbau, tidak rasa gatal atau tidak berasa perih. Nah, yang tidak normal tadi yang saya jelaskan masing-masing tergantung penyebabnya itu berbeda-beda. Apakah keputihan berbahaya? Keputihan itu jika tidak diobati bisa saja menjadi berbahaya. Misalnya, jika infeksinya itu sampai naik ke lebih di atas dari vagina, yaitu masuk ke leher rahim, ke saluran telur, bahkan sampai indung telur dan sampai organ-organ di sekitar panggul.
Itu namanya pelvic inflammatory disease kalau kita bilang. Jadi ciri-cirinya keputihannya itu disertai oleh nyeri perut. Nah, peradangan di panggul ini bisa menyebabkan perlengketan yang nantinya mungkin bisa sampai menyulitkan ketika pasangan tersebut ingin memiliki keturunan. Jadi spermanya juga susah untuk bertemu dengan sel telur di saluran telurnya seperti itu. Atau bisa juga pada ibu hamil misalnya, itu keputihan ternyata bisa memicu kontraksi rahim yang pada akhirnya bisa menyebabkan keluar ketuban dini, pecah ketuban dini, atau sampai kelahiran bayi yang prematur atau kurang bulan. Bagaimana cara mengatasi keputihan? Nah, kalau untuk mengatasi itu tergantung dari penyebabnya masing-masing. Jadi pertama datang dulu nih kalau misalkan memang keputihannya, kan tadi sudah dijelaskan keputihan yang fisiologis itu bagaimana, yang patologis itu bagaimana. Kalau kita merasa, oh keputihan kita sudah patologis nih, ya berarti datang ke dokter supaya nanti diperiksa. Pemeriksaannya sendiri bisa lihat dari teksturnya, seperti yang tadi dijelaskan, bisa diambil juga sampel dari cairan vaginanya dan diperiksa di laboratorium untuk tahu penyebabnya. Karena nanti terapinya ya tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya bakteri, dia kita kasih antibiotik. Kalau penyebabnya jamur, kita berikan anti jamur. Obatnya itu macam-macam. Bisa ada yang diminum, ada juga yang langsung diberikan di dalam vagina. Nanti itu kalau pemberian jenis obatnya itu kita lihat dari kasus per kasus. Adakah makanan pemicu keputihan? Nah ya, itu banyak mitosnya kan, ada katanya timun, nanas, tape itu bisa memicu keputihan. Tapi sebenarnya ya itu sebenarnya mitos, karena kan tadi penyebab keputihan itu utamanya adalah infeksi, penyebab keputihan yang tidak normal tadi. Apakah keputihan penyebab penyakit? Kalau penyebab mungkin tidak, tapi lebih ke bisa menjadi suatu gejala atau tanda dari penyakit yang berbahaya. Misalnya kanker leher rahim atau kanker rahim itu juga bisa gejalanya itu mengeluarkan keputihan, tapi pastinya ada ciri-ciri lainnya. Misalkan kalau kanker leher rahim disertai dengan darah, atau misalkan saat berhubungan keluar darah, seperti itu. Itu dia makanya kenapa jika keputihan, terutama apalagi bercampur dengan darah, itu harus banget ya ke kontrol dokter supaya nanti dilihat leher rahimnya ada masalah atau tidak. Bagaimana cara mencegah keputihan? Nah, pencegahannya itu macam-macam. Yang pertama pasti kita harus bikin daya tahan tubuh kita itu bagus, karena kan untuk mengatasi infeksi atau mencegah infeksi kita harus membutuhkan daya tahan tubuh yang bagus. Mulai dari gaya hidup nih, makanannya harus sehat, bergizi, karena keputihan itu kan terutama disebabkan oleh higien yang kurang bagus juga nih di daerah kewanitaan. Jadi kita harus jaga supaya daerah kewanitaan kita tuh tetap bersih. Tapi kalau misalkan kita cuci daerah kewanitaan kita nggak boleh pakai sabun. Maksudnya sabun itu harus dibedakan nih antara sabun tubuh dengan sabun daerah kewanitaan. Karena kalau sabun tubuh itu sifatnya basah. Kalau ke daerah kewanitaan kita itu sifatnya asam. Kalau menjadi basah di daerah kewanitaan, otomatis tadi bakterinya akan lebih banyak bakteri yang jahatnya. Jadi gunakanlah sabun daerah kewanitaan yang pH-nya sesuai pH vagina, yaitu pH asam. Jadi nanti dilihat-lihat dulu tuh sabunnya. Oh ini ada tulisan pH-nya nggak? pH-nya benar nggak sesuai vagina? Kemudian kalau itu dibasuhnya itu dari depan ke belakang, karena kan vagina kita itu kan dekat dengan lubang anus ya. Jadi nggak jarang juga nih kita temukan ternyata bakteri yang menginfeksi vaginanya itu dari bakteri di saluran cerna, dari anus. Nah kalau gitu mungkin cara ceboknya yang salah. Jadi arus aliran airnya dari depan ke belakang, ngusapnya pun dari depan ke belakang. Kemudian untuk mengurangi kemungkinan adanya infeksi jamur, berarti kita harus jaga kelembapan. Jangan sampai daerah kewanitaan kita itu lembab. Nah, berarti pakai misalnya celana yang berbahan menyerap keringat, misalnya katun ya standarnya ya. Nah, kemudian misalnya saya sukanya menggunakan panty liners dok, bagaimana? Boleh, tapi jangan sampai lembab, artinya harus sering ganti, mungkin tiap 3 jam atau 4 jam diganti. Kemudian pakai celana juga jangan yang terlalu ketat, karena kalau terlalu ketat nanti sirkulasinya kan kurang bagus, bisa menimbulkan lembab juga di daerah situ. Kemudian yang penting lagi jangan sampai bergonta-ganti pasangan, karena nanti bisa menimbulkan penyakit menular seksual.
siapa yang lebih rentan mengalami keputihan? Tentu saja yang usia reproduktif ya, dari mulai mendapatkan haid atau menarche sampai sebelum menopause. Nanti kalau setelah menopause itu sudah jarang sekali ya keputihan, karena kan hormonnya juga sudah rendah. Atau yang masih anak kecil itu juga jarang keputihan, kecuali kalau mungkin dipicu oleh alergi. Nah yang paling sering nih yang di masa reproduksi nih, remaja dan dewasa, terutama yang sudah pernah berhubungan seksual, karena ada kuman-kuman tertentu, bakteri-bakteri tertentu yang ditularkan memang dari hubungan seksual.